Kami jarang menyentuh satu sama lain. Namun sekarang jari-jarinya meluncur di dahiku, menepuk hidung dan pipiku, memberikan sentuhan akhir di kelopak mata, dagu dan alis. Tangan dan pakaiannya berbau obat, wangi sehari-harinya. Aroma itu, dengan sentuhannya, membangkitkan cinta yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Cinta untuk ibuku. Selamat datang di channel Penerbit Haru, sebuah penerbit yang ingin mengajak kita untuk meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Asia melalui buku yang diterbitkan. Kali ini masih bersama saya Tegura, inilah Bincang Haru. Di Bincang Haru kali ini kita masih tetap bersama dengan Kak Lia Indra Andriana. Halo, apa kabar Kak? Baik Mas Teguh. Baik juga ya? Iya. Dan kali ini teman-teman, kita masih berada di Haru Book Cafe, cafe yang diinisiasi oleh Penerbit Haru. Kak Lia, boleh nanya dong, di sini tuh apakah buku yang dijual tuh buku-buku dari Penerbit Haru aja? Jadi Haru Book Cafe ini adalah perpaduan antara toko buku dan kafe. Seperti toko buku pada umumnya, kami menjualnya nggak cuma buku dari Penerbit Haru, tetapi dari penerbit lain. Karena kami berharap di Ponorogo ini atau di Haru Book Cafe kita bisa menyediakan buku-buku yang lengkap untuk orang pengunjung. Ponorogo gitu ya, oke. Dan di sini pun juga aku lihat selain ada buku juga ada stationery ya Kak ya? Betul, ada merchandise. Terus dari buku yang akan kita bahas ini, Kak Lia adalah sebagai editor akuisisi. Boleh jelaskan nggak apa bedanya editor akuisisi ini dengan editor pada umumnya Kak? Oke, editor akuisisi itu tugas utamanya yang membedakan dengan editor pada umumnya adalah mencari naskah. Jadi editor akuisisi bertugas untuk hunting naskah. Kalau misalnya dari pembaca ada yang biasanya nge-DM Penerbit Haru, Kak kita pengen buku ini nih bagus terbitin dong. Itu sebenarnya kalian membantu tugasnya editor akuisisi. Jadi selain mencari naskah dan membaca naskah tersebut apabila bisa langsung dibaca, karena kan Penerbit Haru menerbitkan nggak cuma dari yang bahasa Inggris, tetapi ada yang dari bahasa Korea, ada dari bahasa Jepang. Nah setelah kita mendapatkan review buku tersebut, baru editor akuisisi dan editor yang lain juga akan mempresentasikan atau pitching ke sesama teman redaksi. Apabila naskah tersebut dirasa memang sesuai dengan Indonesia ataukah sesuai dengan Penerbit Haru, baru naskah itu disetujui untuk terbit dan diproses ke selanjutnya. Berarti apakah juga Kak Lia nanti di proses produksinya juga terlibat untuk mengedit atau cukup di pas proses di awal untuk mempresentasikan naskah ini atau udah selesai di situ aja Kak? Sebenarnya tergantung kasus ya. Karena di Haru sendiri kan editor juga nggak terlalu banyak. Jadi kita akan melihat nih, biasanya kita ada pembagian tugas. Misalnya editor ini akan mengerjakan edit naskah ini, editor ini akan mengerjakan proofnya aja, jadi nggak bisa ngomong kalau misalnya udah jadi editor akuisisi nggak akan ngedit ataupun sebaliknya. Gitu ya. Nah di opening tadi Kak Lia membacakan salah satu kutipan yang ada di buku ini. Terdengar berat ya Kak ya? Berat ya Mas Teguh? Iya, bisa ceritakan nggak Kak, ini tuh buku tentang apa sih, Air Susu Ibu? Oke, Air Susu Ibu ini adalah novel dari Latvia yang tadi Mas Teguh sebutkan. Bukunya sendiri nggak terlalu tebal, tetapi di dalam sini sebenarnya permasalahannya atau yang dibahas cukup berat. Mengisahkan tentang 3 generasi, yaitu ada neneknya, ada ibu, juga ada anak perempuan. Tetapi fokus pentingnya itu pada hubungan antara ibu dan anak. Meskipun dibilang berat, karena di dalam buku ini ada balutan tentang masalah politik, karena setting time-nya itu pada masa penjajahan Uni Soviet di negara Latvia. Tapi yang utamanya naskah ini adalah ngomongin tentang hubungan ibu dan anak, hubungan keluarga. Yang pasti kita semua juga merasakan. Kita tentunya sebagai anak ya. Iya. Sebagai editor akuisisi nih Kak, kenapa Kak Lia tertarik banget untuk menerbitkan naskah ini? Dari Latvia, negara yang sebelumnya belum pernah bukunya diterbitkan oleh kelompok Penerbit Haru ya. Oke, mungkin aku akan cerita sedikit pertemuan dengan buku ini ya. Jadi saat itu adalah awal pandemi COVID-19. Biasanya pameran buku yang diadakan secara luring, diadakan secara offline langsung itu ditiadakan. Tapi beberapa penerbit atau beberapa pameran buku itu bertindak dengan cepat, bergerak dengan cepat, sehingga Seoul International Book Fair, yaitu book fair yang ada di Korea, biasanya kan
setiap tahun Haru juga berkunjung ke sana untuk hunting naskah Korea. Iya. Tapi saat itu karena diadakan secara online, Mm-mm. di situ terlihat tuh beberapa negara yang ikut serta di pameran tersebut. Jadi ada yang udah kita familiar, ada negara Jepang, ada Taiwan, ada Thailand. Nah, ada satu negara yang kelihatan Unik ya? asing banget dan unik. Ada negara Latvia. Mm-mm. Latvia dari namanya kita tahu ada di Eropa. Tapi kalau misalnya ngomongin Latvia, di dalam kepala aku itu nggak ada gambaran apa-apa. Iya, iya. Karena sebegitu asingnya. Tapi karena saat itu mungkin jadi agak iseng, pengen penasaran buku-buku Latvia itu seperti apa ya. Akhirnya kita kontak si agensi itu, saat itu agensi Latvia, jadi bukan dari penerbitnya sendiri. Ternyata setelah beberapa hari nggak ada jawaban, ya udahlah santai aja, kalau nggak dibalas ya udah. Karena juga nggak ada agenda tertentu atau tujuan yang kita tujukan. Ternyata setelah itu dia mengirimkan email balasan. Dia mengatakan, maaf ya, aku baru membalas karena aku baru tahu cara kerjanya program si SIBF Seoul International Fair itu. Setelah itu kita mengadakan meeting, si agensi Latvia ini memperkenalkan beberapa buku, termasuk salah satunya adalah Air Susu Ibu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu judulnya Soviet Milk. Oke. Berarti kenapa tertarik kalian? Jadi setelah membaca, untungnya sih dalam bahasa Inggris, jadi aku bisa langsung membaca langsung ya. Karena kalau enggak, kita akan lempar ke reviewer untuk membacanya. Saat membaca, aku juga nggak punya ekspektasi banyak. Karena yang pertama, negara Latvia, nggak ada gambaran apapun. Yang kedua, setting time-nya itu kayak zaman ini kayak historical fiction. Zaman penjajahan. Betul. Yang ketiga, ada balutan politiknya di dalam buku ini. Jadi kan kayak sesuatu yang, ya ampun ini berat, ditambah berat, tambah berat lagi. Setelah itu membaca beberapa halaman, ya memang berat di awalnya. Tapi setelah itu halaman demi halaman, ternyata buku ini tuh nggak ngomongin masalah politik, nggak ngomongin masalah sejarah. Tapi poin pentingnya adalah hubungan ibu dan anak. Karena meskipun ini dari negara yang sangat jauh, hubungan ibu dan anak, problem yang ada di dalam buku ini, ya yang terjadi juga di Indonesia. Oke, jadi masih relate ya dengan kehidupan Indonesia. Betul. Walaupun setting yang diangkat itu adalah zaman-zaman penjajahan gitu kan. Terus Dan negaranya, negara yang jauh, negaranya jauh di Latvia. Betul. Tapi ternyata setelah membaca, jarak itu tuh ternyata nggak ada gitu. Buku ini adalah buku yang juga relate sama pembaca Indonesia. Maka dari itu akhirnya tertarik banget nih dengan naskah ini. Oke. Di cover ini tertulis nama Kak Windy Aryastanti sebagai penerjemah dari bahasa Inggris. Betul. Berarti buku ini tuh udah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa kah, Kak Lia? Betul. Jadi di Latvia sendiri, buku ini adalah salah satu buku proyek si penerbit ini untuk memperkenalkan sejarah Latvia kepada generasi muda. Jadi selain buku ini ada beberapa buku lain yang membahas sejarahnya Latvia, tapi dibalut sama fiksi. Buku ini setahu saya sendiri pertama udah diterbitkan dalam bahasa Inggris, saat yang menerbitkan penerbit dari UK kalau nggak salah. Setelah itu dari negara Eropa dan negara Baltik sendiri, buku ini juga udah diterbitkan ke beberapa bahasa. Di masing-masing negara tadi bahasanya. Betul. Terus mengapa dari penerbit Haru Group itu memilih Kak Windy Aryastanti atau yang biasa kita sebut panggil Mbak W untuk menerjemahkan Air Susu Ibu ini? Oke, saya sendiri kenal Mbak W udah lumayan lama, dan tahu kalau dia selain sebagai penerjemah, sebenarnya Mbak W itu juga seorang penulis. Dia adalah penulis buku perjalanan, travelog yang berjudul Life Traveler. Di situ Mbak W itu menuliskan kisah-kisah yang dia alami di Eropa, di negara-negara yang saya sendiri nggak pernah dengar, termasuk negara Latvia. Saya lupa apakah di situ ada Latvia atau enggak, tetapi negaranya itu banyak yang asing bagi saya waktu itu membacanya. Tapi yang menarik itu kalau misalnya buku perjalanan kan dia akan mengisahkan setelah ke tempat A kan bisa ke tempat B, biayanya seperti ini atau seperti apa. Tapi dari Mbak W itu yang akan berkesan, yang tertinggal setelah kita membaca bukunya adalah hubungan antar manusianya. Kembali lagi ya. Kehangatan hubungan antar manusianya. Iya. Jadi konflik dalam penjajahan atau politik itu nggak mungkin dibahasnya cuma sebagai latar ya, bukan sebagai topik utama dalam buku ini. Latar yang penting, tetapi esensi utama di dalam buku ini adalah ya hubungan antar keluarga itu. Dan Mbak W menurut saya sendiri, dia orang yang tepat untuk mengerjakan naskah ini karena kepiawaian dia untuk mengolah sesuatu yang kelihatannya kayak sederhana, tetapi akan membekas di hati kita gitu loh. Di buku Air Susu Ibu ini ditulis oleh penulis perempuan, lalu diperjuangkan oleh
editor akuisisi seorang perempuan, lalu diterjemahkan oleh penerjemah seorang perempuan juga, terus mengisahkan seorang ibu, nenek, dan anak perempuan. Apakah ada misi tertentu dari penerbit Haru Group ini? Sebenarnya kalau Mas Teguh nggak menyebutkan secara rinci tadi, ternyata cewek semua, saya sendiri nggak sadar. Karena di Haru sendiri nggak ada, kita nggak pernah membedakan atau mengelompokkan berdasarkan gender. Apakah timnya Haru harus perempuan, atau harus laki-laki, atau apakah kita membatasi perempuan. Nggak ada yang seperti itu. Jadi apakah di sini ada misi tertentu? Mungkin misinya lebih ke saat saya membaca, saya merasa buku ini adalah buku yang akan menarik untuk misalnya kita diskusikan. Orang akan mendapatkan banyak hal dari buku ini, sehingga itulah yang diperjuangkan. Bukan misi karena ini dibuat oleh perempuan atau mengisahkan perempuan. Enggak. Nah, Kak Lia, mungkin buku yang membahas tentang hubungan keluarga, terutama ibu dengan anak, itu mungkin kita beberapa kali udah membacanya. Apa yang membedakan buku Air Susu Ibu ini dengan buku-buku sejenisnya? Oke, yang saya suka dan menurut saya menarik dari buku ini, jadi konflik antara nenek, ibu, dan anak ini kan ada banyak. Karena si ibu ini, dia nggak mau menyusui anaknya. Setelah anaknya lahir, dia sama sekali nggak mau menyusui karena dia merasa air susunya itu pahit. Jadi dia memilih untuk pergi meninggalkan si anaknya ini beberapa hari dengan neneknya. Si neneknya inilah yang kelihatannya seakan-akan dia menggantikan si ibu ini untuk membesarkan si anak. Jadi kan hubungan antara nenek, ibu, dan anak ini kan bermasalah ya. Ada banyak konflik di situ. Anaknya pun bisa kayak dia sakit hati dengan ibunya, atau si ibunya dia merasa si anak ini kok lebih dekat dengan neneknya. Tetapi sepanjang naskah ini konflik kayak gitu tuh justru nggak ada. Konfliknya nggak ada yang terus kayak misalnya kayak di film-film atau drama terus marah-marahan, pelototan kayak gitu nggak ada. Tetapi mereka saling menghargai satu sama lain. Meskipun mempertanyakan. Jadi misalnya si anak ini dia ada satu kalimat yang intinya bilang begini. Sebenarnya aku tuh pengen tanya, kenapa sih ibu nggak mau menyusui aku? Kenapa ibu nggak mau menyusui aku? Tetapi aku sendiri merasa lancang kalau misalnya aku bertanya. Karena suatu saat nanti aku akan menjadi seorang ibu. Jadi kalau jawaban itu nanti ternyata juga yang aku rasakan, aku merasa lancang kalau aku harus bertanya. Nah, yang menariknya pada akhir buku ini kita akan tahu pada akhirnya si anak ini mengerti keputusan ibunya. Tapi dia mengerti bukan karena dia bertanya sama ibunya. Tapi dia mengerti saat itu Latvia, zaman penjajahan ya, bisa bayangkan zaman penjajahan, buku-buku, puisi, dan segala sesuatu itu sangat diatur oleh penjajah, oleh pemerintah, oleh Uni Soviet. Sehingga si anak ini yang sebenarnya dia nggak merasa dijajah karena segala sesuatu udah terlihat normal. Dia nggak mengerti apa yang dirasakan ibunya. Tapi setelah dia mulai membaca, mulai mendapatkan pengetahuan, dia jadi ngeh, oh yang diperjuangkan ibuku tuh ini. Jadi kayak merasa apa ya, pengetahuan itu sesuatu yang penting. Kalau dari segi pengerjaan nih Kak Lia, apakah ada kesulitan tersendiri dalam mengerjakan naskah ini? Naskah ini kalau nggak salah prosesnya sampai terbit itu 1,5 tahun atau lebih sedikit lah. Itu untuk proses pengerjaan itu termasuk yang lama atau cepat? 1,5 tahun. Jadi awalnya kami berencana untuk menerbitkan naskah ini tahun lalu. Tapi kami juga nggak ngoyo, nggak sangat ngejar gitu loh. Kalau dari penerbit sendiri sebenarnya kendala-kendala atau tantangannya nggak terlalu banyak. Tapi mungkin dari saat proses penerjemahannya ya. Jadi meskipun ini adalah tentang hubungan ibu dan anak, tapi negara Latvia kan harus banyak yang diriset. Karena waktu itu sempat ada acara bersama Pacar Merah, di situ juga ada Mbak Windy sebagai penerjemahnya, dia membicarakan nih saat itu apa sih yang dia lakukan untuk penerjemahan buku ini. Nah, Mbak W itu risetnya banyak banget untuk menerjemahkan buku ini. Seperti apa sih masa penjajahan masa itu? Di sini juga ada puisi-puisi, kita juga menggandeng penyair Mas Adi Mas Immanuel untuk menyelaraskan atau mengecek puisi-puisinya tersebut. Jadi mungkin tantangannya lebih ke, karena kita juga agak asing ya dengan Latvia, kita berharap dalam proses penerjemahan itu pembaca Indonesia
nggak terlalu merasa kesulitan dalam mencerna, misalnya ada istilah-istilah yang terlalu asing. Nah, jadi Mbak W melakukan banyak sekali riset untuk buku ini. Nah, sebetulnya saya ingin bertanya tentang itu sih kali. Jadi Haru Group ini lebih banyak menerbitkan buku-buku terjemahan. Apakah penerbit Haru tuh bisa apa ya istilahnya, menjamin 100% bahwa yang buku yang diterjemahkan itu bahasanya apa yang dibahas tuh sama persis dengan buku aslinya? Oke, namanya pekerjaan penerjemahan itu pasti nggak akan bisa 100%. Yeah. Kalau pengen 100% ya bacalah naskah aslinya. Yeah. Tapi yang namanya kita menerjemahkan, kita pasti berkomitmen supaya hasil terjemahan itu mendekati aslinya, kita nggak melenceng. Itu pun tertuang dalam perjanjian, dan penerjemah dan penerbit pasti juga berjuang supaya tidak ada pergeseran makna yang terlalu jauh. Tetapi namanya menerjemahkan, kita nggak akan bisa, ini kan bukan sesuatu eksakta yang saklek 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bisa menerjemahkan satu kata, si A menerjemahkan misalnya satu kata dia menerjemahkan A, si B menerjemahkannya yang berbeda meskipun maknanya sama. Jadi kita nggak akan bisa bilang 100% sama, tetapi kita terus berpegang bahwa kita menerjemahkan itu sesuai naskah asli. Apalagi naskah ini kan dilakukan alih bahasa 2 kali. Pertama dari Latvia, kemudian ke bahasa Inggris, dari Inggris ke bahasa Indonesia. Tentunya akan ada pergeseran sedikit-sedikit lah. Oke. Yang unik lagi di buku ini, saya melihat di dalam buku ini misalnya narasi tentang seorang ibu, fontnya memakai huruf berbeda dengan narasi yang menceritakan seorang anak tadi. Di naskah aslinya apakah juga seperti itu kali ya? Seperti tadi yang saya bilang kan, kita berusaha supaya experience pembaca itu nyaman gitu loh. Di naskah asli tidak ada perbedaan itu, jadi suara ibu dan anak itu fontnya sama aja. Tetapi waktu kita membaca biasanya kita akan agak bingung nih, ini tadi siapa ya yang ngomong, ini siapa ya yang ngomong, karena buku ini juga tidak ada namanya. Jadi si ibu tanpa nama, anak tanpa nama. Jadi saat membaca awal pasti kita agak bingung, ini ibu atau anak ya. Sedangkan timeline di buku ini awalnya itu berbeda. Jadi si ibu menceritakan saat dia lahir, si anak menceritakan saat dia lahir, di tengah-tengah sampai ke belakang baru timeline mereka sama. Jadi itu cuma cara kita supaya lebih nyaman lah pembaca membacanya. Kak Lia, apa harapan Kak Lia sebagai editor akuisisi dari Air Susu Ibu ini yang diterbitkan oleh penerbit Spring? Harapannya sih nggak muluk-muluk ya, supaya buku ini bisa mendapatkan tempat di hati pembaca. Yang pertama sih lebih awal adalah supaya buku ini bisa ditemukan oleh pembacanya. Setelah itu supaya bisa didiskusikan lebih lanjut. Karena tadi kalau yang saya ceritakan, saat saya membaca, setelah itu membaca review-review yang ada di internet, itu jadi kayak lebih mengasihkan gitu. Sebuah buku apabila bisa didiskusikan akan lebih mengasihkan daripada dipendam sendiri. Jadi berharap supaya buku ini bisa mendapatkan pembacanya dan bisa timbul banyak diskusi dari buku ini. Oke, jadi menarik sekali ya dari buku Air Susu Ibu ini, walaupun nggak terlalu tebal seperti buku Haru lainnya. Kalau misalnya Haru kan biasanya ada yang lebih dari 300, ini nggak lebih dari 200 halaman malah. Dan isinya juga mungkin banget untuk kita diskusikan. Terakhir Kak Lia, apa proyek selanjutnya yang akan dilakukan oleh penerbit Spring? Kalau ini kita udah menerbitkan buku dari Latvia, ada satu buku lagi yang sedang digarap, fiksi. Dan kita mengambil dari negara Georgia. Rencana terbitnya sih kalau nggak di akhir tahun ini, di awal tahun depan. Nah, untuk Air Susu Ibu sendiri ini udah bisa dipesan? Saat kita syuting saat ini sedang dibuka masa prapesannya. Kita bekerja sama dengan Pacar Merah, jadi bisa dipesan di marketplace-nya mereka. Tetapi kalau sudah melewati masa pre-order atau prapesan, kalian bisa membelinya di toko buku terdekat ataupun di marketplace atau toko buku online yang lain. Oke, nanti kita akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Lia sebagai editor akuisisi dari naskah yang berjudul Air Susu Ibu yang diterbitkan oleh penerbit Spring. Terima kasih Kak Lia atas waktunya. Sama-sama Mas Teguh, semoga dari diskusi kali ini kalian tertarik atau penasaran dengan buku Air Susu Ibu. Dan tentu saja buku ini akan ada juga di Haru Book Cafe sekitar 1 bulan lagi mungkin, karena kita harus menunggu selesai cetaknya dulu. Oke, kita sangat menantikan ya teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa di Bincang Haru selanjutnya. Dadah!
Dalam episode kali ini, kita belajar banyak dari sebuah buku fiksi berjudul Air Susu Ibu. Meski buku ini terkesan berat, namun pesan-pesan yang disampaikan sangat cocok untuk semua gender. Buku ini diterbitkan tidak hanya untuk para perempuan atau ibu dan anak, namun juga untuk kami kaum Adam, agar bisa saling menghargai peran dalam kehidupan. Tetaplah terhubung dengan Penerbit Haru dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.